Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani barakallahu fikum. Kita melanjutkan membaca Kitabul Riqaq. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullah Babul amal alladhi yubtagha bihi wajhullah. Bab yang berisikan hadis yang menerangkan tentang amalan alladhi yubtagha bihi wajhullah, yang dipakai untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bab keutamaan amal yang ikhlas. Pada bab yang sebelumnya kita membaca tentang hadis Abi Hurairah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memutus alasan dari seseorang yang Allah panjangkan umurnya sampai 60 tahun. Ya. Kemudian setelahnya dibawakan hadis yang menerangkan tentang keutamaan amal yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi kecocokan antara bab ini dengan bab sebelumnya diterangkan oleh Ibnu Battal rahimahullah. Beliau mengatakan khasyal musannifu an yadhunna an yughanna anna man balagha siddin wa huwa mu'adzibun 'ala al-ma'siyah an yulaffaz 'alayhi al-wa'id. Fa awrada hadha al-haditha al-mushtamila 'ala anna kalimat al-ikhlas tanfa'u qailaha isyaratan ila annaha la takhussu ahla 'umrin duna 'umr wa la ahla 'amal duna 'amal. Al-Imam Al-Bukhari khawatir ada orang yang menyangka bahwa barang siapa yang usianya telah mencapai 60 tahun dalam keadaan dia masih tetap melakukan kemaksiatan, ancaman Allah Subhanahu wa taala itu akan berlaku baginya. Ya. Jadi Imam Al-Bukhari khawatir, ya, setelah membawakan hadis tentang Allah Subhanahu wa taala tidak lagi menerima alasan orang yang telah mencapai usia 60 tahun apabila dia tidak bertaubat. Ya. Imam Al-Bukhari khawatir ada yang menyangka bahwasannya maknanya orang yang sudah lewat 60 tahun dia tidak bisa bertaubat. Tidak ada amalan soleh yang bermanfaat baginya. Maka kemudian Imam Al-Bukhari aurada hadzal hadis. Imam Al-Bukhari kemudian membawakan hadis yang ada di bab kedua ini, bab yang berikutnya ini. Yang berisikan bahwa kalimat al-ikhlas, bahwa la ilaha illallah
tanfa'u qailaha, memberikan manfaat kepada siapa yang mengucapkannya. Ya. Isyara ila anna la takhussu ahla umrin duna umur, kapanpun usianya. Ya. Berapapun usianya, berapapun umurnya, kalau seseorang mengucapkan la ilaha illallah, maka hal itu bermanfaat baginya. Wala ada amal duna amal, amal apapun yang telah dia kerjakan. Ya. Ini yang diterangkan oleh Ibnu Battal. Kemudian beliau mengatakan wa istafadu minhu anna taubata maqbulatun ma lam yasil ila al-hadd alladhi thabata an-naqlu fihi annaha la tuqbal ma'ahu wa huwa al-wusul ila al-gharghara. Ada pelajaran juga dari penertiban yang penyusunan hadis-hadis dalam Sahih Bukhari ini yang disusun oleh Imam Al-Bukhari, bahwasanya taubat itu akan senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala selama belum sampai kepada batasan yang telah ditetapkan oleh syariat ini, bahwa taubat itu tidak diterima, yaitu al-wusul ilal ghargharah, yaitu kondisi sakaratul maut. Ya. Meskipun orang sudah lewat 60 tahun, kalau dia belum mengalami sakaratul maut, belum menghadapi sakaratul maut, maka taubatnya masih diterima. Nah, kalau Imam Al-Bukhari fi Sa'dun, yakni tentang keutamaan beramal dengan ikhlas, ini ada hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an tentang wasiat. Di sana disebutkan innaka lan tuqallaf, engkau tidak akan tuqallaf, engkau tidak akan mati dengan segera. Fata'malu amalan tabtaghi bihi wajha Allah illa zadatta bihi darajatan wa rif'atan. Jika engkau beramal dengan amalan yang ikhlas, semata-mata engkau mengharapkan pahala dari Allah, niscaya hal itu akan menambah ketinggian derajatmu dan kedudukanmu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini keutamaan beramal dengan ikhlas, mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan rahimahullah, haddatsana Mu'adz bin Asad qala akhbarana Abdullah, yakni Abdullah ibn Mubarak. Qala akhbarana Ma'mar ibn Rashid an Az-Zuhri, Muhammad bin Shihab Az-Zuhri, ana qala akhbarani Mahmud bin Ar-Rabi. Ya, Mahmud bin Ar-Rabi Al-Ansari, ya. Ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih usia kecil, Rasulullah meninggal. Sehingga dia termasuk sigar sahabat, ya. Termasuk barisan sahabat yang junior, yang berusia muda. Wa za'ama Mahmud yakin annahu aqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dia sudah memahami apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aqala majjatan majjaha min dalwin kanat fi darihim. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah, ya, memberkahi Mahmud bin Ar-Rabi ini dengan air kumur beliau. Rasulullah SAW datang ke rumah orang tua Mahmud bin Ar-Rabi, kemudian ketika beliau berwudu dengan air yang ada di rumah itu, ya, bekas kumuran beliau disemburkan kepada siapa? Mahmud bin Ar-Rabi. Ya, dan ini khususiyah, ya, ini adalah khususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Selain beliau sallallahu alaihi wasallam tidak memiliki kekhususan ini, ya. Sehingga tidak boleh, ya, seseorang minta ke Pak Kiai atau orang soleh supaya disembur dengan air kumur-kumurannya, ya. Nah, dengan alasan tabarruk, ini tidak boleh. Ini adalah kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak diriwayatkan adanya sahabat Nabi, sahabat-sahabat yang, ya, senior, Abu Bakar, Umar, tidak pernah melakukan hal seperti itu kepada anak-anak kecil. Nah, Mahmud bin Ar-Rabi mengatakan sami'tu Itban bin Malik Al-Ansari qala
Ghada alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itban bin Malik Al-Ansari, ini salah satu sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Kemudian beliau mengalami sakit mata sehingga pandangannya tidak jelas. Apabila terjadi hujan ataupun badai, maka beliau berhalangan untuk hadir ke masjid Nabi SAW menghadiri sholat berjamaah. Maka beliau SAW meminta Nabi SAW untuk datang ke rumahnya. Untuk menetapkan tempat dijadikan musola di rumahnya ketika beliau berhalangan hadir ke masjid. Ya. Maka Rasulullah SAW hadir ke rumah beliau dan para sahabat, yakni para tetangga Itban bin Malik juga sudah hadir di situ. Kemudian Rasulullah SAW setelah datang, beliau langsung bertanya di mana tempat yang disukai oleh Itban untuk Nabi SAW sholat di situ. Setelah ditunjukkan tempatnya, kemudian Nabi sholat 2 rakaat di tempat itu. Dan kemudian tempat tersebut dijadikan musola oleh Itban bin Malik untuk beliau sholat dengan keluarganya atau dengan tetangga-tetangganya ketika tidak bisa menghadiri Masjid Nabawi karena ada bencana, badai atau hujan. Ya. Hujan kalau di padang pasir, ya, itu mengakibatkan apa? Banjir kalau di sana, kalau di padang pasir. Ya, jalan yang tadinya bagus, cantik, langsung jadi sungai kering, ya, jurang yang dalam. Ini kalau hujan di sana, di padang pasir. Maka wajar kalau di sana hujan itu menghalangi orang untuk ke masjid. Ya. Karena pasirnya bergerak, pasirnya berjalan. Kalau di sini hujan, ya, tanahnya, aspalnya diam saja. Kalau di sana yang biasa diinjak jalan jadi ikut berjalan kalau hujan. Ini juga ada tabarruk dengan Nabi SAW, juga ini kekhususan Nabi SAW. Ya, tempat bekas beliau sholat, tempat bekas beliau duduk, ya, ini memiliki barokah, ya, ya, sehingga menjadi kekhususan beliau. Tidak boleh, dicontoh oleh orang lain, ditiru oleh orang lain. Ghada alayya Rasulullah SAW datang ke rumahku di siang hari. Faqala, setelah cerita yang panjang tadi sholat dan sebagainya, ya. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, salah satu tetangga Itban ini tidak hadir, namanya Abdullah bin Duhshum. Ya, Rasulullah bertanya, di mana Abdullah bin Duhshum? Ya, ada sebagian yang hadir di situ mengatakan innahu la munafik ya Rasulullah. Ya, Abdullah bin Duhshum itu munafik ya Rasulullah. Dia tidak hadir di saat Rasulullah SAW hadir. Ini kecemburuan. Ya, ini sahabat ini memvonis Abdullah bin Duhshum munafik itu karena kecemburuan. Ya, antum bayangkan saja seorang nabi, ya, orang termulia datang, ya, ke sebuah rumah dengan undangan, kemudian ada yang tidak menghadiri undangan itu. Ya. Maka dicurigai. Maka orang ini karena kecemburuannya untuk mengagungkan Nabi SAW, dia memvonis Abdullah bin Duhshum munafik. Maka Nabi SAW, ya, menyanggah tuduhan tersebut. Afala yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. Ya. Bukankah dia itu telah bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya, lan yuwafiya 'abdun yaumal qiyamati yaqulu la ilaha illallah yabtaghi biha wajhallah illa harramallahu 'alaihi an-nar. Tidaklah seorang hamba siapapun dia yuwafiya yaumal qiyamah, datang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat, yaqulu la ilaha illallah, yang mengatakan la ilaha illallah, seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi biha wajhallah, dalam keadaan ketika mengucapkan la ilaha illallah itu dia ikhlas, melainkan Allah Subhanahu wa taala harrama alaihi nar, Allah akan mengharamkan neraka atasnya.
Ya. Hadis ini menerangkan secara umum. Al-Imam Al-Bukhari mengambil makna yang luas dari kata-kata abdun. Lan yuwafiya abdun. Ya, abdun di sini adalah kata yang nakirah dalam bahasa Arab dalam konteks nafi, lan. Ya, sehingga dia menunjukkan umum. Ya, baik dia itu anak muda, dia orang yang 40-an usianya, dia orang 60-an atau sudah lewat 60. Ya. Siapa saja dia, kalau di hari kiamat nanti dia orang yang sudah mengucapkan la ilaha illallah dalam keadaan ikhlas, maka ucapannya la ilaha illallah ini akan bermanfaat. Ya. Dan tidak dipahami dari hadis ini bahwa la ilaha illallah sekedar ucapan saja. Ya, la ilaha illallah sekedar ucapan saja. Sesungguhnya Nabi SAW di banyak hadis beliau mendatangkan catatan-catatan tambahan atas ucapan la ilaha illallah. Seperti dalam hadis ini, ya, yang mengucapkan la ilaha illallah, catatan tambahannya apa? Ya betaghi biha wajh Allah. Ikhlas mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, niscaya ucapannya ini akan mengajaknya untuk beramal soleh. Niscaya ucapannya ini mengajaknya untuk beramal soleh. Ya. Dan itulah makna yabtaghi wajh Allah. Makna ikhlas dalam mengucapkan la ilaha illallah. Dan keikhlasan ucapan la ilaha illallah, kata beliau rahimahullah, itu akan berkurang ketika seseorang melakukan hal-hal yang bisa mengurangi kesempurnaan la ilaha illallah, atau bahkan bisa habis keikhlasannya ketika dia mendatangkan hal-hal yang membatalkan ucapan la ilaha illallah. Selama seseorang itu mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, maka dia akan terus diajak oleh hatinya untuk beramal soleh. Sehingga tidak bisa dipahami dari hadis ini bahwa sekedar ucapan la ilaha illallah itu sudah bermanfaat, kecuali pada dua keadaan. Orang mengucapkan la ilaha illallah tanpa dia beramal itu bermanfaat, kecuali pada dua keadaan. Dan salah satunya adalah kemungkinan yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari di sini. Ya. Keadaan yang pertama adalah ketika dia menghadapi apa? Sakaratul maut. Maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Ya. Dia sudah tidak memiliki apa? Tidak memiliki waktu, kesempatan untuk beramal. Ya, dakhala jannah. Yang kedua, yang dikecualikan adalah apa? Lam yablugh al-ilm ilaihi. Kalau yang pertama tadi lam yatamakkan minal amal. Yang kedua, ilmu untuk beramal soleh itu tidak sampai kepadanya. Seperti hadis Hudzaifah ibnu Yaman yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dan hadisnya sahih disebutkan oleh Syekh Muqbil rahimahullah di Sahihul Musnad, musnadnya Hudzaifah ibnu Yaman. Di sana disebutkan bahwa di akhir zaman nanti terdapat sekelompok orang, kata Hudzaifah diceritakan, la ya'rifu shalah wala zakah wala shaum. Mereka tidak kenal lagi namanya sholat, mereka tidak kenal lagi namanya puasa, tidak kenal lagi namanya zakat. Ya. Yaqulu la ilaha illallah. Mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah. Mereka katakan yaquluna nahnu sami'na aba'ana yaquluna hadhil kalimah fa nahnu naqulu. Kami mendengar bahwa bapak-bapak kami dulu mengucapkan la ilaha illallah, maka kami juga mengucapkannya. Kata murid Hudzaifah bertanya, hal nafi'atkum?
Apakah ucapan la ilaha illallah itu bermanfaat bagi mereka? Bisa menyelamatkan mereka dari azab neraka? Cuman mengucapkan la ilaha illallah. Dia tidak beramal soleh. Tidak sholat, tidak zakat, tidak berpuasa. Tidak haji. Karena di awal hadis itu telah disebutkan, ya, Al-Quran sudah diangkat. Ya, Al-Quran sudah diangkat ke langit. Dan Ka'bah sudah hilang. Tidak bisa haji. Tidak bisa juga membaca Al-Quran. Tidak punya amal soleh. Cuma mengucapkan la ilaha illallah. Muridnya Hudzaifah bertanya, apakah sekedar ucapan la ilaha illallah itu bermanfaat? Sampai 3 kali. Kemudian kata Hudzaifah, sambil berdiri dan meninggalkan murid-muridnya, tunjihim minan nar. Ucapan la ilaha illallah itu menyelamatkan mereka dari neraka. Ini 2 keadaan yang dikecualikan dari keumuman manusia. Ya. Bahwa ucapan la ilaha illallah ini ketika diucapkan dengan ikhlas dia bermanfaat tanpa amal soleh di 2 keadaan ini. Keadaan yang pertama adalah apa? Ketika itu menjadi akhir kalamnya, akhir ucapannya, yakni setelahnya mati. Setelah mengucapkan la ilaha illallah dia mati. Keadaan yang kedua adalah ketika tidak sampai kepadanya ilmu tentang amal soleh. Tidak sampai kepadanya ilmu tentang amal soleh. Ya. Maka ketika itu sekedar ucapan la ilaha illallah itu bermanfaat bagi dia. Hal itu bermanfaat bagi dia. Adapun orang yang di luar dari 2 keadaan itu, maka la ilaha illallah ini akan bermanfaat apabila dia barengi dengan amalan soleh. Ya. Sebagaimana dalam hadis Ubadah bin As-Samit, man syahida an la ilaha illallah wa anni rasulullah wa ana Isa Abdullah wa rasul wa ruhum min alqaha ila Maryam wa anna an-nar haq wa anna al-jannata haqqun dakhala jannah ala ma kana min al-amal. Dalam hadis Ubadah bin As-Samit diterangkan tentang orang yang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan seterusnya, meyakini bahwa Isa itu juga hamba Allah dan Rasulnya, ya. Meyakini bahwa Isa itu diciptakan dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ruh dari ruh-ruh yang Allah ciptakan yang ditiupkan kepada Maryam, meyakini bahwa neraka itu benar adanya, surga benar adanya, dia masuk surga. Dakhala jannah ala ma kana minal amal, sesuai amalnya yang dia amal. Dan banyak di dalam Al-Quran diterangkan, ya, tentang masuk surga bima kanu ya'malun. Ya. Baknya sababiyah, dengan sebab mereka beramal. Ya. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, illa haramallahu alaihi nar. Kecuali Allah haramkan neraka atasnya. Ini puncak keikhlasan seseorang mengucapkan la ilaha illallah dan dia menjaga keikhlasannya. Kesempurnaan la ilaha illallah dia jaga, maka sama sekali neraka tidak akan menyentuhnya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman walam yalbisu imanahum bidzulmin, dan tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman apapun. Sebab zulmin di sini adalah nakirah dalam konteks nafi. Walam yalbisu, lam itu huruf nafi. Sehingga zalim di sini bermakna luas, segala bentuk kezaliman. Ya. Baik kezaliman kepada diri sendiri, yakni ia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maupun kezaliman terhadap orang lain. Barang siapa yang beriman dan tidak mengotori keimanannya dengan kezaliman apapun, ulaika lahumul amnu, al-amnu al-mutlaq. Mereka mendapatkan keamanan yang mutlak, keamanan yang sempurna di dunia dan akhirat. Salah satu bentuk keamanan yang mutlak, keamanan yang sempurna bahwa
neraka itu haram atasnya. Tidak akan disentuh oleh azab neraka sedikit. Ya, termasuk golongan orang-orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Wa hum muhtadun bil hidayah al-mutlaqah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan hidayah yang sempurna. Ya. Ini salah satu tafsir dari ayat tadi. Bahwasanya zalim di situ maknanya luas. Segala bentuk kezaliman. Ya. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, kemudian dia tidak mengotori ucapan la ilaha illallah ini dengan kezaliman apapun bentuknya. Bukan maknanya dia maksum, tetapi maknanya setiap kali dia terjatuh dalam kekeliruan, dia segera apa? Ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak sempat untuk menggoyahkan keikhlasannya. Maka dia mendapatkan keamanan yang mutlak, keamanan yang sempurna. Adapun menurut tafsiran yang lain, tafsiran yang kedua ayat itu, bahwa zalim di situ adalah syirik. Ya, sebagaimana Allah firman dalam ayat yang lain, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itulah kezaliman yang besar. Maka keamanan seseorang mengucapkan la ilaha illallah, dia hanya menjaga keikhlasan la ilaha illallah tidak terkotori oleh perbuatan syirik saja, perbuatan kekufuran saja. Dia masih melakukan kemaksiatan-kemaksiatan yang selain kesyirikan dan kekufuran. Dia mendapatkan keamanan, ulaikalah aman. Dia mendapatkan keamanan. Ya. Tetapi mutlakul aman. Dibalik, kalau tadi al-amnu al-mutlak, kalau sekarang mutlakul aman. Dia hanya mendapatkan jaminan keamanan saja. Sebagian dari keamanan. Sehingga tidak menutup kemungkinan kalau dia diazab terlebih dahulu, kemudian akhirnya adalah al-jannah. Akhirnya adalah surga. Ya. Ini makna illa haramallahu alaihi narallahu alam. Ya. Dan ini dibahas di awal dari Fathul Majid, syarah kitab Tauhid. Kesimpulannya bahwa Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan hadis ini setelah menyebutkan tentang putusnya uzur, diputusnya alasan orang yang sudah mencapai usia 60 tahun oleh Allah Subhanahu wa taala, jika sampai dia belum bertobat, maka Al-Imam Al-Bukhari menginginkan untuk mengingatkan bahwa meskipun sudah 60 tahun ke atas, selama belum menghadapi sakaratul maut, nafas belum sampai di tenggorokan, dia masih punya kesempatan untuk menyelamatkan dirinya, membebaskan dirinya dari neraka, sekalipun sama sekali tidak tersentuh oleh neraka. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya at-taubah tajubu ma qablah. Yang namanya taubat itu akan menghapuskan, menggugurkan segala dosa yang sebelumnya dia lakukan. Ya. Tetapi ingat, ya, bahwa dosa-dosa, kezaliman itu apabila hanya terkait dengan Allah Subhanahu wa taala maka mudah. Ya. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, inna rahmati wasi'at kulla syai'. Dalam ayat yang inna rahmati sabaqat ghadabi. Ya. Dalam hadis Allah mengatakan inna rahmati sabaqat ghadabi. Ya. Maka dia banyak-banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bertobat. Tetapi apabila kezaliman itu menyangkut orang lain, hak orang lain, maka dia harus mengembalikan hak orang lain tersebut. Dia tunaikan hak orang lain tersebut supaya benar-benar menjadi taubatan nasuha. Ya. Ini maksud Al-Imam Al-Bukhari. Meskipun sudah lewat 60 tahun, ya, sudah terancam oleh ancaman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, hadisnya Abu Hurairah yang kemarin kita baca, dia masih punya kesempatan untuk memperbaikinya. Ya. Dengan ia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas. Keikhlasan la ilaha illallah ini akan mendorongnya, akan selalu mengajaknya untuk beramal soleh. Untuk beramal soleh. Sehingga tidak ada ucapan la ilaha illallah tanpa amal soleh. Ya. Sebaliknya, amal soleh tanpa la ilaha illallah juga tidak diterima. Ya. Ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'u.
Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yas'adul kalimut thayyib. Ucapan la ilaha illallah itu terangkat. Wal amalus shalihu yarfa'uhu, dan amalan soleh yang mengangkatnya. Maknanya kalau ucapan la ilaha illallah tidak barengi dengan amal soleh, ya, dia tahu, ya, telah sampai kepadanya amalan-amalan soleh, dan dia masih diberi umur, diberi kesempatan untuk beramal soleh, dia tidak beramal soleh sama sekali, maka ucapannya la ilaha illallah tidak terangkat. Sebaliknya kalau dia beramal soleh tetapi tidak mengucapkan la ilaha illallah, ya. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal soleh, laki-laki maupun wanita, wa huwa mu'min, dengan syarat dia seorang mukmin, dengan cara dia mengucapkan la ilaha illallah, dia akan diberi kehidupan yang membahagiakan, kehidupan yang baik. Ya. Sehingga menyelisih ayat-ayat dan hadis-hadis inilah pendapat kelompok sekte, ya, di dalam Islam yang dikenal dengan sekte Murji'ah, ya, yang mengatakan cukup mengucapkan la ilaha illallah, ya, amal itu bukan termasuk bagian dari iman. Ya. Kemudian Imam Al-Bukhari mengatakan dalam bab ini, hadis yang kedua, qala haddatsana Qutaibah, ini Qutaibah bin Sa'id Abu Raja Al-Baghlani, qala haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman an Amr, qala haddatsana Ya'qub bin Abdurrahman an Amr ibn Abi Amr, ya, maula Al-Muttalib, an Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Allah ta'ala ma li 'abdi al-mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu safiyahu min ahli dunya thumma ihtasabahu illa al-jannata atau illa al-jannah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu taala, Allah taala berfirman. Ini hadis qudsi. Ya. Ini perbedaan, salah satu perbedaan hadis qudsi dengan Al-Qur'an. Ya, kalau Al-Qur'an langsung qala Allah taala. Sedangkan hadis qudsi mesti melewati Rasulullah SAW baru qala Allah taala. Ini hadis qudsi. Nah, ya, bagaimana membedakannya dulu para sahabat? Dulu para sahabat membedakannya bagaimana antara hadis qudsi dengan Al-Quran. Ya. Kalau Al-Quran, Rasulullah SAW sudah punya apa? Punya sekretaris, ya. Punya para kutab, para penulis wahyu, ya. Punya para penulis wahyu, ya. Zaid bin Thabit dan kawan-kawannya, termasuk siapa? Ali bin Abi Thalib, Muawiyah bin Abi Sufyan. Apabila turun wahyu, Rasulullah akan memerintahkan kepada para penulis wahyu untuk menulisnya. Sedangkan apabila Rasulullah SAW mengatakan yaqulullahu ta'ala atau qala Allahu azza wa jalla, tetapi Rasulullah tidak memerintahkan untuk ditulis, atau bahkan di awal-awal Islam dulu Rasulullah melarang, maka maknanya itu bukan Al-Quran. Dan itu adalah hadis qudsi. Ini dahulu para sahabat membedakannya seperti itu, menunggu perintah dari Rasulullah SAW. Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi ini, ma tidak ada li abdi al-mu'min, bagi hambaku mukmin, indi jaza, ya, balasan di sisiku, idza qabattu safiyahu min ahli dunya, jika aku mewafatkan salah satu orang yang dia cintai di dunia, tsumma ihtasabahu, kemudian hambaku yang beriman tadi ihtasabahu, dia bersabar mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ihtisab. Ya, tidak ada balasan baginya illal jannatu, kecuali surga. Nah, hadis ini, ya, menerangkan tentang al-firaq,
tentang perpisahan yang mesti akan dialami oleh setiap orang. Dan pahala yang Allah sediakan bagi siapa saja dengan syarat dia seorang mukmin. Ya. Dengan syarat dia seorang mukmin. Maka dari makna yang luas ini Al-Imam Al-Bukhari mengambil pelajaran. Bahwasanya meskipun dia usianya sudah lewat 60 tahun, kalau dia ditinggal mati oleh orang yang dia cintai ketika di dunia, dia sabar dan ikhlas melepas kepergiannya, maka dia akan mendapatkan apa? Al-Jannah. Dia akan mendapatkan surga. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya meskipun usia 60 itu adalah batasan, ya, diputusnya alasan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kesempatan. Selain tadi, ya, la ilaha illallah. Maka yang kedua ini juga dengan makna yang luas, Al-Imam Al-Bukhari, ya, ini menunjukkan bahwa Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis-hadis ini dengan apa? Dengan fikih. Ya, dengan fikih, dengan pemahaman. Ya, bukan sekedar beliau sebutkan hadis. Ya, letakkan judul, sebutkan hadis. Tidak. Ya, tetapi benar-benar beliau di sini dengan apa? Dengan fikih. Ya, dengan ilmu beliau meletakkan hadis di sini. Beliau letakkan hadis ini setelah bab yang ini dengan judul yang demikian ini. Ya. Termasuk hadis ini. Ya. Kapan saja seorang mukmin di usia apapun dia, apabila dia kehilangan, ya, ditinggal mati oleh orang yang dia cintai ketika di dunia, kemudian dia ihtisab, kemudian dia bersabar. Oleh karenanya kalau kita takziah, ya, kita mendatangi orang yang tertimpa musibah kematian, kita mengucapkan apa? Inna lillahi ma'a'ta wa lillahi ma'akhadha wa kullu syai'in indahu bi ajalin musamma fa tasbir wa tahtasib. Ya. Kita nasihatkan kepadanya supaya sabar dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab balasannya adalah al-jannah, balasannya surga. Demikian pula hadis ini menunjukkan bahwasannya seseorang yang ditinggal mati oleh anaknya, meskipun satu, anak yang kecil, meskipun satu, ya, hal itu sudah menjadi jaminan baginya. Ya, tidak harus dua, tidak harus tiga, sebagaimana dalam beberapa hadis disebutkan tentang tasliyah. Ya, harus dua. Ini hadis ini maknanya luas. Ya. Idza qabattu safiyahu min ahli dunya. Safiyahu, safiyah ini mufrad, ya, mudhaf, sehingga memberikan makna yang luas. Ya, baik itu satu jumlahnya orang yang meninggal dari orang yang dia cintai, ya, ataukah dua, ataukah tiga. Nah, di sini juga ada keutamaan ihtisab, keutamaan sabar, ya, dan mengharapkan pahala ketika seseorang itu mendapatkan musibah. Ya. Ini dua hadis menerangkan kepada kita terkait dengan hadis yang kemarin kita baca tentang diputusnya alasan apabila seseorang itu sudah mencapai 60 tahun. Ya, telah mencapai 60 tahun dia masih minta diulur-ulur, ya, minta ditunda-tunda. Ya, sudah kakek-kakek tapi hatinya masih apa? Hatinya masih hati pemuda, hati seorang remaja, ingin panjang usia. Ya. Kalau dia masih tetap berbuat kemaksiatan, maka Allah tidak memberikan, ya, alasan lagi, toleransi lagi baginya. Ya. Tapi kalau dia setelah 60 tahun, bukan berarti dia kemudian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Masih ada taubat, masih ada kesempatan taubat, ya, dan masih ada amalan-amalan soleh yang bisa dia lakukan. Ya, kalau sesuatu yang tidak menunjukkan sebuah amal, ya, sesuatu yang tidak menunjukkan sebuah amal, dia bersabar dan mengharapkan pahala. Ini kan amalan hati. Dia bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ketika ditinggal mati oleh orang-orang yang
dia cintai ketika di dunia. Ya. Ini saja sudah menjadi amalan soleh yang dibalas dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih amalan-amalan soleh yang membutuhkan apa? Membutuhkan gerak dari anggota badan lahir. Nah, satu pelajaran yang terakhir mungkin bahwasannya kita malam ini membaca hadis-hadis yang berkaitan dengan ancaman ataupun janji dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Ancaman ataupun janji dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat itu tidak akan terwujud kecuali apabila syarat-syaratnya terpenuhi dan penghalang-penghalangnya hilang. Ya. Syarat-syarat harus terpenuhi seperti di sini. Ya. Syaratnya supaya dia termasuk golongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Neraka diharamkan atasnya, dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas, beramal soleh. Seperti hadis yang berikutnya, ya, kapan amalan solehnya, sabarnya ketika dia ditinggal mati oleh orang yang dia cintai itu mendapatkan surga ketika dia mukmin. Ya, li abdi al mukmin. Ya, jadi yang namanya janji ataupun ancaman di akhirat itu berkait dengan syarat. Syarat-syaratnya terpenuhi, tidak ada penghalang-penghalangnya, maka janji Allah pasti. Ya, sebab Allah Subhanahu wa taala tidak pernah ingkar terhadap janjinya. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala alam. Nasallahu taufiq wa salamah wal afiyah. Wassallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.